Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irwan Effendi, SHMPD, dosen program studi Perguruan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Juanda Bogor. Perkenankanlah saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot SKS 2 SKS. Penyampaian mata kuliah ini sebagai unjuk kerja Tridharma di dalam bidang pengajaran. Adapun pendekatan yang saya lakukan di dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan pendekatan DEI, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yaitu mata kuliah yang membekali mahasiswa tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu berkaitan dengan identitas nasional, hak dan kewajiban, demokrasi, konstitusi, hukum dan hak asasi manusia, dan juga wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia. Dari capaian mata kuliah yang saya ajarkan ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu atau perkembangan terkini berkaitan dengan kewarganegaraan meliputi bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, serta agama dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Di dalam penyampaian materi yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran, saya menyampaikan konsep-konsep dasar dan teori-teori nilai kewarganegaraan, serta isu-isu aktual, serta regulasi yang relevan. Sehingga mampu memberikan informasi dan dasar-dasar pemahaman mahasiswa tentang topik kewarganegaraan, dan juga mampu membangun fondasi pengetahuan sebelum mahasiswa terlibat aktif di dalam proses kegiatan di luar sana. Kegiatan di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah membuka perkuliahan dengan salam apresiasi penyampaian tujuan perkuliahan. Sehingga apa yang saya sampaikan dan saya sajikan di dalam materi melalui berbagai macam media, yaitu media PowerPoint, video, edukasi, dan juga berkaitan dengan artikel berita secara aktual. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana menyampaikan konsep-konsep seperti materi-materi yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, dan juga berkaitan dengan politik dan bela negara. Dan juga di dalam kegiatan
proses penyampaian materi di dalam pembelajaran, mahasiswa diberikan ilustrasi atau kasus atau contoh peristiwa aktual sehingga mahasiswa mampu untuk bisa menyimpulkan secara detail terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Di dalam proses penyampaian materi ataupun di dalam proses pembelajaran, metode yang saya lakukan yaitu menggunakan metode bervariasi. Salah satunya adalah menggunakan metode ceramah interaktif, pemutaran video, dan juga berkaitan dengan pemaparan studi kasus yang aktual. Itulah yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan delivery. Berikutnya yaitu pendekatan yang saya lakukan yaitu berkaitan dengan pendekatan interaction atau interaksi. Di dalam pendekatan interaction, saya sebagai dosen mengaktifkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melalui berbagai bentuk diskusi, tanya jawab, studi kasus, debat, ataupun berkaitan dengan simulasi. Yang salah satu tujuannya adalah bagaimana saya sebagai dosen melatih kemampuan berpikir kritis siswa melalui analisis dan argumentatif. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi, dialogis, dan juga tanggung jawab kewarganegaraan. Kegiatan di dalam proses pembelajaran, di dalam pendekatan interaction, salah satunya adalah menggunakan diskusi kelompok tentang isu-isu seperti kaitannya dengan hak asasi manusia dan juga problematika tentang negara hukum. Dan juga berkaitan dengan konsep-konsep lainnya, yaitu salah satu adalah tentang korupsi, konflik sosial, dan juga berkaitan dengan pluralisme. Kegiatan yang kedua yaitu dengan pendekatan atau dengan cara debat antar kelompok tentang tema tertentu, yaitu berkaitan dengan materi yang dibahas. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan kegiatan melakukan simulasi seperti sidang atau musyawarah sehingga terbentuk diskusi silang antar mahasiswa yang uh, di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang terakhir yaitu di dalam kegiatan interaction dibuatkan sesi tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan dan juga dikaitkan dengan kondisi aktual. Penerapan di dalam pendekatan interaction, saya sebagai dosen menggunakan metode yang biasa dilakukan yang berkaitan dengan konteks pembelajaran. Metode yang saya lakukan di dalam proses interaction di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu menggunakan metode problem-based learning, collaborative learning, role play, dan juga kuis interaktif. Terakhir, yaitu berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan dengan pendekatan asesmen atau dikenal dengan penilaian. Asesmen atau juga penilaian terhadap mahasiswa, komponen-komponen, dan juga prinsip-prinsip penilaian berkaitan dengan pemahaman, keterampilan, yang berkaitan dengan berpikir kritis, juga berkaitan dengan sikap dari mahasiswa. Tujuan di dalam asesmen atau penilaian ini mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa di dalam memahami materi. Dan juga bagaimana menilai keterampilan mahasiswa terkait dengan analisis dan juga sikap terhadap nilai-nilai dari mata kuliah kewarganegaraan tersebut. Dan yang ketiga, ada umpan balik atau memberikan umpan balik sebagai perbaikan proses belajar. Prinsip-prinsip penilaian yang saya lakukan, saya menggunakan berbagai macam kategori. Yang pertama
yaitu di dalam prinsip penilaian menggunakan otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Adapun komponen-komponen di dalam penilaian yang saya lakukan yaitu berkaitan dengan bagaimana komponen penilaian itu berkaitan dengan substansi kehadiran mahasiswa, pengamatan keaktifan mahasiswa, dan juga berkaitan dengan tugas individu dan juga tugas kelompok, serta pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komponen-komponen ini menjadi tolak ukur bagi saya sebagai pengajar atau dosen untuk menilai kemampuan mahasiswa di dalam hasil belajar mereka. Itu yang bisa saya paparkan berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan pendekatan DEI. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran secara daring menggunakan Zoom Cloud Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, umur panjang sehingga kita bisa bertatap muka kembali di mata kuliah pendidikan kewargaan dengan tema negara hukum dan hak asasi manusia. Alhamdulillah teman-teman semuanya pada sehat ya. Alhamdulillah Pak. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi kita di pertemuan ke-9 ya, yang eh, sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu berkaitan dengan eh, demokrasi ya. Jadi di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini membahas juga tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Jadi negara hukum sebenarnya berkaitan ya dengan hak asasi manusia karena memang jadi negara hukum mesti ada kepastian hak asasi manusia juga dan hak asasi manusia memerlukan konsep hukum yang jelas sehingga tadi di dalam konsep hak asasi manusia itu di dalam konteks negara berarti berkaitan dengan hukum juga. Oke, jadi teman-teman belajar tentang negara dan hak asasi manusia ini sebenarnya capaian yang ingin dicapai salah satunya adalah bagaimana teman-teman mahasiswa ini memahami ya tentang bagaimana konsep dasar tentang negara hukum dan juga bagaimana nilai-nilai implementasi dari hak asasi manusia ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga teman-teman mahasiswa memahami itu apa sih sebenarnya deskripsi dari hukum tersebut dan bagaimana implementasi di dalam konteks hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sebelum masuk ke materi terkait dengan negara hukum dan hak asasi manusia, terlebih dahulu mungkin kita mengevaluasi ya terkait dengan pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan eh, demokrasi. Silahkan mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan ya berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu dengan eh, tema demokrasi. Silahkan mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan terkait dengan pertemuan sebelumnya. Satu orang atau dua orang di sini, silahkan. Izin Pak, saya. Oh, Sabrina ya? Iya Pak, betul. Mangga silahkan Sabrina.
Iya, jadi di pertemuan sebelumnya itu kan kita membahas mengenai demokrasi. Nah, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, Pak. Nah, bentuk-bentuk demokrasi itu ternyata ada empat, yaitu yang pertama ada sistem presidensial, lalu ada sistem parlementer, terus ada yang ketiga sistem demokrasi perwakilan liberal, dan yang keempat itu ada sistem demokrasi satu partai atau komunis. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Sabrina ya yang sudah Iya, menjelaskan Pak. berkaitan dengan pertemuan kita sebelumnya yaitu dengan tema demokrasi. Terima kasih ya Sabrinanya ya. Oke, Iya, Pak. Terima kita kasih. masuk ke negara hukum ya. Jadi berkaitan dengan negara hukum dan hak asasi manusia. Jadi kalau berbicara tentang negara hukum dan hak asasi manusia, kita harus pahami dulu tentang konteks negara hukum ya. Jadi istilah negara hukum yang memang dalam konteks bahasa Belandanya dikenal dengan namanya Rechtsstaat ya, atau dikenal dengan rule of law. Jadi di Indonesia sendiri eh, menganut sistem tadi yang disebut dengan negara hukum atau yang kita kenal dengan Rechtsstaat. Nah, ini berdasarkan konteks dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Nah, konsep dari negara hukum sendiri sebenarnya mengatur tentang tadi kekuasaan yang absolut. Jadi negara hukum itu membatasi tentang konteks-konteks kekuasaan. Makanya di dalam konteks pasal 1 ayat 3 Dasar 45 eh, menjelaskan ya bahwa di Indonesia menganut sistem negara hukum yang salah satu tujuannya adalah bagaimana mengatur tentang kekuasaan itu sendiri. Maka di dalam konteks kekuasaan itu tidak bisa absolut. Maka di dalam konteks pemilihan, di dalam pemilihan umum, yaitu bagaimana ada syarat-syarat pemilihan itu sendiri kan. Itu bagaimana penguasa itu dibatasi di dalam kekuasaannya. Nah, fungsi-fungsi ini sebenarnya bagaimana konsep negara hukum itu mengatur tentang itu. Nah, di dalam negara hukum sendiri ada ciri-cirinya. Nah, ini saya ambil dari beberapa teori ya, dari Friedrich Julius dan juga AVDC yang dikenal dengan Kangan Anglo-Saxon. Nah, ciri-ciri negara hukum menurut Friedrich Julius itu mengatakan bahwa di dalam negara hukum itu ada hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemisahan atau pembagian kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. Nah, teman-teman tahu kan apa itu trias politika? Yaitu bagaimana kekuasaan itu dijalani oleh tiga lembaga. Yang pertama adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, itu konsep teori trias politika. Nah, yang ketiga yaitu berkaitan dengan pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan yang memang tentu di dalam negara hukum ada konteks peraturan-peraturan yang disebut dengan tadi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai tertinggi di dalam peraturan-peraturan yang lainnya. Yang ketiga, menurut Friedrich Julius, ada peradilan administrasi di dalam suatu perselisihan. Nah, itu menurut teorinya Friedrich Julius ya. Nah, teori berikutnya yaitu AVDC di dalam Kangen Anglo-Saxon mengatakan bahwa di dalam negara hukum ada yang dimaksud dengan supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, yang kedua, di dalam teorinya AVDC mengatakan negara hukum ada kedudukan yang sama di depan hukum. Dan juga yang terakhir, yang ketiga adalah terjaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang atau putusan pengadilan. Nah, itu dua teori ya yang menegaskan tentang bagaimana ciri-ciri negara hukum. Nah, ini menurut teorinya S. Gautama ada tiga ciri unsur dari negara hukum ya. Yang pertama adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Yang kedua azas legalitas. Yang ketiga adanya pemisahan kekuasaan.
Dan teori yang terakhir, yaitu teori menurut Franz Magnus Suseno, ada 5 ciri negara hukum sebagai salah satu ciri yang hakiki di dalam konteks negara demokrasi. Itu yang pertama, fungsi negara dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Yang kedua, menurut teorinya Franz Magnus Suseno, undang-undang dasar itu menjamin tentang hak asasi manusia. Maka di situ di awal saya jelaskan bahwa negara hukum sangat berhubungan erat dengan konteks hak asasi manusia karena undang-undang dasar pun menjamin tentang hak asasi manusia itu sendiri. Itu menurut teorinya Franz Magnus Suseno. Nah, yang ketiga ada badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya pada dasar hukum yang berlaku. Yang keempat, terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan terkait dengan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. Dan yang terakhir adalah badan kehakiman bebas dari intervensi. Maksudnya adalah bagaimana kehakiman itu tidak bisa memihak antara satu dengan yang lainnya. Kehakiman tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Maka di dalam konteks filosofi, di dalam konteks hukum itu atau di pengadilan itu bahwa ya tadi hakim itu mempunyai keputusan yang mutlak tanpa ada intervensi. Nah, ini yang menjadi problem kita kan. Nah, makanya di dalam konteks teori Franz Magnus Suseno sendiri bahwa kehakiman itu tidak bisa memihak siapapun. Dia ada dependensi. Dia mutlak keputusan itu berdasarkan tadi ruang lingkup di dalam persidangan sehingga tadi hakim mampu memutuskan yang sebenar-benar terkait dengan kasus yang diadilinya. Itu ya ciri menurut Franz Magnus Suseno di dalam uh, negara hukum. Nah, di dalam konteks tadi ciri-ciri dan negara hukum sendiri, landasan yuridis negara hukum Indonesia sendiri diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Yaitu tertuang di dalam konteks pasal tersebut bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, makanya di dalam konteks negara hukum Indonesia itu ada tata urutan di dalam suatu perundang-undangan sesuaikan dengan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Itu salah satunya adalah urutan hierarki di dalam sistem perundang-undangan itu. Yang pertama adalah UUD 45 atau Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah TAP MPR RI, ada UU Undang-Undang, ada Perpu Peraturan Pemerintah Pembuat Undang-Undang, dan juga ada PP Peraturan Pemerintah, barulah ada Kepres Keputusan Presiden dan Perda. Perda itu adalah peraturan daerah. Itulah tata urutan di dalam perundang-undangan. Itu menurut TAP MPR ya nomor 3 tahun 2000. Nah, selanjutnya tata urutan secara hakiki di dalam perundang-undangan nomor 10 tahun 2007 bahwa misalnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah tadi undang-undang atau legalitas yang paling tertinggi. Di bawahnya baru undang-undang dan perpu, peraturan pemerintah, perpres, dan lagi yang di awal saya sebutkan adalah perda, yaitu peraturan daerah. Nah, dari kesemuanya yang dijelaskan tadi bahwa ciri-ciri negara hukum itu ada hubungannya dengan konteks hak asasi manusia. Bagaimana peran hak asasi manusia itu masuk di dalam konteks negara hukum itu sendiri. Makanya timbullah pertanyaan, Pak, apakah hubungan negara hukum itu dengan demokrasi? Nah, maka dijawab di dalam konteks ini negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Tetapi negara hukum belum tentu menganut sistem demokrasi. Jadi intinya di dalam negara hukum pasti menganut sistem negara hukum bisa bisa menganut sistemnya apa saja. Tapi negara demokrasi menganut sistem hukum. Itu ya. Nah, maka di dalam konteks teorinya Franz Magnus Suseno mengatakan bahwa ada 5 gugus ciri nih negara demokrasi. Jadi dalam negara demokrasi itu ada negara hukum, ada pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilu yang bebas, prinsip mayoritas, dan juga adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Nah, itu ya berkaitan dengan konteks negara hukum. Berikutnya adalah tentang hak asasi manusia.
Apa sih sebenarnya yang berbicara apa berkaitan dengan hak asasi manusia adalah hak individu yang melekat pada diri sendiri. Makanya hak asasi manusia atau HAM itu ya ada di dalam diri kita. HAM itu tidak bisa diperjualbelikan, HAM itu tidak bisa digadaikan karena konsep hak itu hak asasi manusia melekat pada diri diri kita. Banyak definisi-definisi mengenai hak asasi manusia itu. Ya, jadi kita lanjut dulu ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang negara hukum, sekarang hak asasi manusia. Baru nanti kita setelah hak asasi manusia kita bisa berdiskusi ya berkaitan dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kita lanjut lagi, itu berkaitan dengan tadi hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri kita. Nah, makanya di dalam ruang lingkup perdebatan hak asasi manusia itu sebenarnya uh, uh, banyak sekali penjelasannya. Makanya menurut pendapat dari beberapa ahli bahwa sebenarnya hak asasi manusia itu ada di dalam konteks dignity dan freedomnya. Kalau berbicara tentang dignity berarti berbicara tentang hak pribadi. Sedangkan kalau freedom itu dalam konteks ruang publik. Makanya itu yang mesti bisa dipisahkan di dalam konteks hak asasi manusia. Yang kita bicarakan dalam konteks hak asasi manusia itu seperti apa? Apakah di dalam konteks hak kebebasan di ruang publik atau hak kebebasan di dalam konteks pribadi? Nah, itu yang menjadi perdebatan mungkin sampai sekarang ini bagaimana orang menuntut terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Sehingga kalau memang teman-teman mahasiswa memahami tentang konteks yang tadi disebutkan tentang hak pribadi dengan hak publik, itu yang menjadi kontrol alat kontrol bagaimana kita tadi bisa memberikan pendapat atau di dalam konteks berpendapat di dalam suatu kebebasan. Nah, HAM sendiri sebenarnya pengakuannya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga konsep perlindungan HAM itu diatur di dalam PBB yang dikenal dengan namanya Deklarasi Human Rights, yaitu di tahun 1948. Nah, pengakuan terhadap HAM ini memiliki dua landasan yang pertama adalah sebagai kodrat manusia dan juga sebagai penciptaan Tuhan terhadap manusia dalam konteks sesama makhluk ya. Nah, makanya di dalam konteks HAM ini ada macam-macam HAM nih. Itu berkaitan dengan HAM tidak perlu diberikan, tidak dibeli, dan diwarisi. Ada juga HAM berlaku untuk semua orang. HAM tidak boleh dilanggar. Nah, itu yang disebut dengan macam-macam HAM atau yang kita kenal dengan ciri-ciri di dalam hak asasi manusia. Ini menurut Piagam PBB tentang Declaration Universal of Human Rights di tahun 48 menyebutkan ada beberapa konteks hak yang dilindungi di dalam konteks Deklarasi Universal of Human Rights. Yang pertama berkaitan dengan hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan. Nah, ini konteks pengaturan di dalam konteks hak di dalam Piagam PBB di dalam konteks Deklarasi Universal of Human Rights. Nah, di dalam konteks hak-hak tersebut, HAM juga meliputi berbagai bidang. Salah satunya adalah personal rights, yaitu hak asas pribadi. Yang kedua adalah political rights, yaitu berkaitan dengan hak asasi politik. Yang ketiga, property rights, yaitu berkaitan dengan hak asasi ekonomi. Social and cultural rights itu berkaitan dengan sosial dan kebudayaan. Rights of legal quality itu juga berkaitan dengan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang terakhir berkaitan dengan procedural rights, yaitu perlakuan yang sama di dalam peradilan. Nah, itu ya berkaitan dengan konteks hak asasi manusia atau macam-macam dan bidang-bidang di dalam hak asasi manusia. Kita lanjut sedikit lagi ya, yaitu terkait dengan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Nah, mungkin teman-teman memahami lah, bahwasanya HAM itu bukan sekarang-sekarang sudah ada, tapi sebenarnya perkembangan HAM itu dari dulu juga sudah ada. Di dalam perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi itu juga bagian bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia itu sudah
dilakukan. Terus perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan bayi wanita di dalam penindasan bangsa Quraisy itu di tahun 600 ya, sebelum Masehi, itu juga bagian dari bagaimana nilai-nilai dari hak asasi manusia. Nah, ini Bapak apa ya menjelaskan terkait dengan sejarah perkembangan HAM ya, yaitu dari perkembangan HAM pada masa sejarah, dan yang kedua perkembangan HAM di masa Inggris ya, di zaman Inggris ya, bagaimana tahun 2012, 15, 16, 28 dikenal dengan namanya Magna Carta, Petition of Rights. Nah, itu juga bagian perkembangan HAM di Inggris. Nah, ini juga berkaitan di tahun 1670, yaitu undang-undang yang mengatur tentang pemahaman seseorang tentang Corpus Act itu. Di tahun 1689 keluar Bill of Rights, yaitu tentang kebebasan memilih, kebebasan berbicara, hak memeluk agama, dan parlemen berhak untuk merubah suatu keputusan raja. Itu di tahun 1689 dikenal dengan Bill of Rights. Yang berikutnya yaitu HAM di Amerika, dikenal dengan namanya salah satu pemikir yang terkenal yang disebut dengan John Locke. Bagaimana John Locke itu tadi memberikan penjelasan terkait dengan hak-hak alam seperti hak hidup, hak kebebasan, yang tadi saya sebutkan liberty ya, hak milik, properti. Nah, itu juga pemikiran-pemikiran yang dituangkan oleh John Locke. Yang berikutnya adalah perkembangan HAM di Prancis di tahun 1769, dikenal dengan namanya ketidakpuasan kaum borjuis ya terhadap rakyat karena kesewenang-wenangan Raja Louis. Nah, yang terakhir yaitu pengakuan HAM oleh PBB di tahun 1948, yaitu tanggal 10 Desember, dikenal dengan namanya tadi Universal Declaration of Human Rights. Nah, ini hasil sidang Majelis Umum PBB 66 tentang Covenant of Human Rights, yaitu terkait dengan konversi ya tentang hak sipil, hak ekonomi, dan hak warga negara. Nah, di Indonesia sendiri terkait dengan konsep sejarah perkembangan HAM. Nah, pengakuan HAM di Indonesia diatur di dalam pasal tadi atau dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu alinea pertama, alinea keempat, batang tubuh undang-undang dari pasal 27 sampai pasal 34. Nah, hak-hak di dalam konteks HAM di Indonesia tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, antara lain hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi dan hak rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak anak. Nah, itu eh, konsep dasar terkait dengan hak asasi manusia berkaitan dengan perkembangan, hak-hak apa saja yang mesti dipenuhi, dan juga berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan hmm, bidang-bidangnya ya. Salah satu dalam konteks ciri-ciri pokok HAM. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan mungkin kita bisa mendiskusikan ya berkaitan dengan materi tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan atau ditanyakan oleh teman-teman, atau mungkin tanggapan-tanggapan berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Silahkan. Bapak, Anissa izin bertanya. Oke. Silahkan Anissa. Bisa jelaskan di dalam hak hak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959 tentang hak hidup. Oke, di dalam undang-undang ya. Nah, ini Ya, Pak. tentang hak hidup. Oke, terima kasih untuk Anissa ya. Jadi Anissa bertanya berkaitan tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1900 berkaitan dengan hak hidup. Silakan, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain berkaitan dengan pertanyaannya Anissa. Kalau Sabrina boleh, Pak. Mangga, ayo Sabrina silakan. Jadi tadi kan Anissa itu bertanya tentang hak-hak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 9,
99. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu ialah hak hidup untuk dijamin secara tegas dan menjadi hak dasar yang melekat pada setiap individu, teman-teman. Terus hak tersebut setiap orang itu berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya serta dilindungi dari perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya gitu. Mungkin Oke. ya, Pak. Oke, terima kasih Sabrina. Itu sangat luar biasa tuh apa yang disampaikan oleh Sabrina. Jadi pada dasar hak hidup adalah hak mutlak ya bagi diri kita untuk bisa mengembangkan berkaitan dengan tadi mengembangkan di dalam konteks kehidupan di masyarakat. Terima kasih untuk Sabrina dan Anissa ya. Ada yang lain mungkin? Pertanyaan yang lain silahkan. Bapak Najwa izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Najwa. Di dalam negara hukum sering dikenal dengan supremasi hukum. Mohon Bapak tentang hal itu. Oke, berarti di negara hukum dikenal dengan namanya supremasi hukum ya. Nah, Iya, supremasi hukum itu dijelaskan juga sebagai penegakan hukum. Ah, mangga silahkan mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menanggapi terkait dengan Najwa. Pertanyaan Najwa, apa sih sebenarnya di dalam konteks negara hukum itu berkaitan dengan supremasi hukum? Mangga yang lainnya silahkan. Rizka mungkin bisa silahkan. Bapak izin menjawab pertanyaan dari Naila Najwa. ya. Ya, Mangga Naila silahkan. jadi supremasi hukum itu adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam negara hukum ya, Pak. Ya. Eh, dan juga menegaskan bahwa hukum adalah panglima yang paling tinggi, yang paling tertinggi. Lalu, jadi artinya itu semua tindakan, baik yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah, harus tunduk pada hukum. Seperti itu, Pak. Tidak ada kekuasaan yang kebal hukum, dan semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Siapa? Naila ya. Itu sangat Iya, luar Pak. biasa tuh. Jadi memang yang tadi disampaikan dari Naila ini salah satunya adalah bagaimana menjelaskan tentang supremasi hukum ya, atau yang kita kenal dengan penegakan hukum yang tadi disampaikan oleh Najwa ya untuk bertanya ya. Jadi memang di dalam penegakan hukum itu ya jelas bahwa hukum adalah panglima tertinggi di dalam sebuah apa ya penegakan hukum. Oke, silakan mungkin Sabrina. Sabrina untuk bisa menarik kesimpulan secara umum, Sabrina. ya, jadi em, sesuai dengan yang Bapak sudah jelaskan tadi, negara kita ini kan adalah negara yang menganut sistem negara hukum gitu, di mana eh, negara hukum itu tidak semua menganut sistem demokrasi gitu. Ada juga sistem-sistem lain. Nah, jadi begitupun juga dengan hak asasi manusia ya Pak. Jadi tadi sesuai dengan yang Bapak jelaskan bahwa setiap orang itu memiliki haknya sendiri gitu mengenai dirinya sendiri gitu, baik hak untuk beragama, hak untuk eh, memilih kewarganegaraan dan yang lain-lainnya, Pak. Begitu. Oke, terima kasih ya Sabrina ya sudah bisa menarik kesimpulan dalam materi kita hari ini. Jadi betul apa yang tadi disampaikan dalam bentuk pertanyaan ataupun dalam bentuk apa statement yang tadi disampaikan oleh Sabrina bahwa negara hukum itu ya adalah saling berkorelasi. Yang di awal Bapak sebutkan bahwasanya HAM itu perlu ada penegakan hukum.
Nah, makanya di dalam konteks negara kalau tidak ada penegakan hukum berarti memang HAM tidak akan berjalan dengan baik. Karena di dalam konteks negara hukum pasti ada yang disebut dengan hak asasi manusia. Makanya korelasi antara negara hukum dan hak asasi manusia itu sangat sangat erat. Jadi di dalam konteks negara hukum ya harus menegakkan tentang konteks hak asasi manusia. Maka di dalam beberapa negara, salah satu negara-negara yang sudah maju, contohnya di negara-negara barat, konteks hak asasi manusia itu sangat dilindungi karena memang di dalam konteks negaranya itu menganut sistem negara negara hukum. Makanya pemberantasan berkaitan dengan tadi tindak-tindak pelanggaran HAM itu sangat 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 serius sekarang kan karena memang tadi kita banyak diberikan contoh berkaitan dengan bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM itu terjadi. Salah satu adalah pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang kita lihat. Terima kasih. Kita tutup perkuliahan ini. Saya akhiri. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.